akhirnya MK memutuskan proporsional terbuka setelah kemarin sempat ada isu katanya beberapa mayoritas dari hakim MK lebih mengarah ke tertutup. Karena salah satu yang mendukung eh, apa tertutup ini adalah partai di barisan penguasa. Ternyata MK memutuskan terbuka gitu. Nah, bagaimana Bung Rocky melihat menilai ya menganalisis akhirnya MK memutuskan terbuka ini, apakah memang apa namanya ke depannya mudah-mudahan arah pemilu dan juga kualitas demokrasi kita bisa jadi semakin baik dengan dukungan MK terkait dengan terbuka ini. Ya, itu sesuatu semacam keajaiban kecil yang tidak boleh kita anggap sebagai pola itu, bahwa MK seolah akal sehatnya udah pulih itu. Memang ada tekanan publik, memang ada ancaman bahwa partai politik akan mengamuk, bahwa caleg-caleg itu akan demo membatalkan pencalonannya sehingga pemilu itu bisa kacau. Tetapi bukan karena itu MK kemudian pulih akal sehatnya itu. Kalau kita mau lihat secara genealogi itu, Mahkamah Konstitusi itu tetap nggak boleh dipercaya itu. Ini soal kecil aja yang mungkin ya juga saya duga bahwa Pak Jokowi habis makan siang dengan Ketua MK itu lalu dapat sinyal bahwa oke, hukumlah Megawati. Kan kita mesti baca begitu kan. Jadi politik Indonesia harus dibaca di dalam latar persaingan politik antara Jokowi dan Megawati itu. Kan ini artinya Jokowi mau mengatakan Megawati proposalmu tidak aku terima tuh. Karena barusan kau hina-hina aku di depan publik dan itu jadi viral tuh. Jadi kelihatannya itu. Jadi bagian yang sublim dari politik itu yang mesti kita ungkapkan. Jadi MK akhirnya harus terima itu sebagai fakta, bukan sebagai fakta hukum, tapi sebagai fakta politik yang bisa berubah juga tuh. Kebetulan memang tekanan publik besar, tetapi lebih karena keinginan untuk memulihkan etika politik demokrasi. Nah, MK nggak peduli dengan etika itu. Kalau MK dari awal peduli dengan etika itu, maka banyak judicial review yang dimintakan pada MK yang harusnya dari ukuran etika politik diizinkan, tapi ditolak oleh MK kan. Jadi sebut aja ini ya apa hadiah yang tidak diduga sebetulnya datang dari MK itu. Tetapi ketidakterdugaan itu tidak dengan sendirinya kita mau katakan MK telah pulih imparsialitasnya itu. Dalam kasus-kasus berikut kita akan lihat lagi bahwa MK mungkin juga akan berbalik menjadi konservatif dan nggak mau melakukan semacam judicial activism. Kan MK itu diperlengkapi dengan dua fakultas, fakultas judicial review, artinya dia pasif menunggu kasus, tetapi ada sifat yang aktif pada MK yaitu judicial activism. Dia mesti kasih sinyal tentang keadaan potensi perusakan demokrasi, potensi batalnya ide-ide konstitusi. Kan itu nggak ada dari MK. MK tetap hanya menunggu kasus itu intinya. Nah, di dalam menunggu itu dia membaca arah politik. Jadi MK mungkin menganggap ya Jokowi menginginkan supaya proposal dari Ibu Mega itu tidak diterima. Dengan kata lain, dengan cara itu Jokowi pamerkan bahwa dia demokratis loh, bahwa ide tentang uh, pemilu tertutup itu berbahaya bagi demokrasi. Oke, tetapi kita tahu juga Jokowi masih cawe-cawe mengatur siapa yang harus jadi presiden. Kan Jokowi mengucapkan 20 menit yang lalu masih dia ucapkan jangan pilih calon presiden yang berbahaya, jangan salah pilih calon presiden. Ngapain dia mesti ucapin itu? Itu kan pada siapa itu? Pada Prabowo, pada Ganjar, pada Anies. Kan tiga-tiganya saling curiga siapa yang dimaksud dengan yang tidak bermutu. Padahal semuanya menginginkan calon-calon ini diuji oleh publik, oleh kedutaan rakyat. Kedutaan rakyatnya yang menentukan dia bermutu apa nggak bermutu, bukan Jokowi yang menentukan itu. Itu juga bertentangan. Dia mau terbuka supaya kelihatan demokratis, tetapi perilaku politiknya juga tidak demokratis karena masih cawe-cawe. Jadi ya palsu lah semua percakapan tentang putusan tertutup terbuka itu. Ya, soalnya ini ada kaitannya juga, Bu Rocky. Dalam setiap kali panggung forum Pak Jokowi memberikan pidato, selalu menyinggung terkait dengan presiden berikutnya. Ya, di Singapura, di beberapa kali forum, selalu Pak Jokowi itu seakan khawatir kalau presiden berikutnya itu tidak melanjutkan program dia gitu ya. Padahal dari semua statement yang ada, baik termasuk Pak Anies Baswedan, hal-hal yang baik pasti dilanjutkan gitu kan.
Tapi memang hal yang kurang baik pasti perlu diperbaiki atau diubah gitu. Tapi tetap saja ada kekhawatiran kalau presiden berikutnya bukan dari orangku gitu ya, bisa jadi ada yang terganggu nih sepertinya. Dan bagi kita mungkin itu tidak etis sekali ketika seorang presiden berkali-kali di depan forum publik selalu menyinggung terkait dengan harapan dia, dukungan dia kepada figur-figur calon presiden berikutnya. Bagaimana, Bu Rocky? Ya dengan mudah kita anggap aja atau kita tuduh aja presiden nggak suka Anies tuh. Jangan pilih Anies. Kenapa? Karena Anies nggak pernah saya undang ke istana. Gampang aja kan? Kan itu dasarnya kan. Jadi sinyal itu aja udah bias sebetulnya kan. Yang diundang ke istana kan Ganjar, Puan, Prabowo tuh. Tapi Anies nggak diundang. Itu artinya jangan pilih Anies. Gampang itu dari segi keterus terangan bicara atau disembunyikan di dalam watak kultur politik Jawa atau dalam apa namanya psikologi terbalik, hermeneutic of conscious. Semua itu kalau kita uji dengan metodologi ilmu pengetahuan apapun, itu artinya jangan pilih Anies gitu gampangnya tuh. Jadi buat apa Jokowi masih ucapin itu tuh? Artinya dia khawatir bahwa Anies itu dibaca dari viralitas maupun rivalitas itu berbahaya kan, dasarnya itu kan sebetulnya. Jadi Pak Jokowi tidak lega atau tidak legowo untuk melihat bahwa pertandingan politik itu adalah fungsi dari partai-partai, fungsi dari kebutuhan rakyat. Nggak ada urusan dengan pemerintah soal pertandingan politik. Jadi kalau pemerintah udah ikut campur menentukan jangan pilih seseorang yang tidak bermutu, itu artinya ada orang yang oleh Jokowi dianggap tidak bermutu. Jokowi mendahului hak rakyat untuk memilih calon presiden. Itu dasarnya tuh. Jadi beliau buta huruf tentang the very ethics of democracy. Terakhir sebelum kita closing ideas, dan beberapa hari terakhir ini tiba-tiba Kaisang muncul menyatakan diri untuk siap maju di Depok dan sudah mendapat dukungan dari keluarga gitu ya. Nah ini melanjutkan nih setelah Bobi, kemudian Gibran, akhirnya Kaisang juga pengen maju juga jadi kepala daerah di tengah-tengah dinamika Pilpres dan Pileg. Bagaimana Bung Rocky melihat? Apakah ini sebuah simbol bahasa Jawanya Pak Jokowi terkait dinamika Pilpres ini atau seperti apa? Iya, publik mempertanyakan itu. Dukungan keluarga artinya dinasti. Kan itu dasarnya kan. Lalu Pak FX Rudi koreksi, itu bukan dinasti. Kenapa? Karena Kaisang itu udah punya kartu keluarga yang berbeda dengan kartu keluarga Jokowi. Kan bagaimana kita tanggapi keterangan yang bukan sekedar ya apa itu, kalau kita sebut konyol ya mungkin kita bisa pahami bahwa Pak FX Rudi nggak ada lagi cara untuk menjelaskan bahwa itu bukan dinasti, maka dicari keterangan karena kartu keluarganya udah terpisah itu kan. Jadi siapa yang disebut sebagai dinasti ya liatin kartu keluarganya tuh. Artinya Pak FX Rudi itu udah pusing buat menghadapi isu dinasti, maka dia cari definisi yang baru bahwa dinasti itu kalau seseorang masih ada di dalam kartu keluarga istana. Jadi Kaisang dianggap dinasti kalau dia masih anak yang belum menikah. Begitu dia telah menikah maka dia bukan lagi dinasti itu. Kan itu dasarnya kan. Sementara beritanya justru Jokowi merestui anaknya bermain di politik Depok gitu. Jadi tidak ada lagi semacam ya bukan sekedar kejujuran tapi kemasuk akalan argumen, itu dasarnya tuh. Nah, tadi saya terangkan bahwa Pak Jokowi, Pak Luhut, menteri-menteri menganggap bahwa presiden berikut dia harus meneruskan jejak programnya Jokowi. Kalau kita pakai definisi Pak FX Rudi, maka presiden berikutnya harus bagian dari kartu keluarga Jokowi, kan itu intinya. Apakah Prabowo anggota keluarga Jokowi, apakah Ganjar anggota keluarga atau Anies, kan nggak masuk akal kan. Jadi semua yang masuk akal justru terbit ketika kekacauan politik muncul dan orang nggak lihat apa sebetulnya etika publik yang sedang dipertahankan oleh Pak Jokowi. Tentu saja Kaisang boleh aja lakukan itu, tapi ada hal yang kurang etis di situ bahwa itu kesempatan dipakai ketika Pak Jokowi masih berkuasa tuh. Demikian juga Gibran tuh dianjurkan untuk nyalek tapi dengan kondisional bahwa batas usia 40 tahun itu akan diubah karena itu di judicial review kan ke Mahkamah Konstitusi. Jadi kalau ditanya demi apa batas usia presiden, batas usia wakil presiden diubah melalui judicial review,
demi publik, bukan demi Gibran. Jadi demi satu orang, bukan demi kemasukakalan politik. Itu yang kita sebut sebagai hal yang terlalu berlebihan. Lain kalau misalnya didalilkan presiden, wakil presiden berikut harus bisa di bawah 40 tahun di pemilu 2029. Nah, itu demi kepentingan publik. Kalau sekarang demi kepentingan satu orang, jadi konstitusi dirubah demi kepentingan satu orang. Itu kan konyol tuh. Tapi yang konyol itu nanti dibenar-benarkan juga oleh hukum pakar tata negara yang disewa oleh negara kan. Pakar hukum tata negara kita harusnya disewa untuk mempertahankan prinsip bernegara, bukan disewa untuk kepentingan kepala negara, itu soalnya. Baik, terima kasih Bu Rocky. Sahabat-sahabat sekalian, tiba kita di akhir acara ya. Pak Mardhani mohon maaf mungkin belum bisa bergabung sampai saat ini karena masih di luar daerah ya, ada agenda.